Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Buya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kami mau bertanya sejak lama ini, sejak duduk di bangku SD ya Buya, sampai hari ini kita tahu bahwa Allah itu sifatnya 20, dari wujud, qidam, baqa sampai seterusnya 20. Kemudian dari golongan lain mengatakan bahwa Tuhan itu Allah itu ada di arsy, bertempatlah gitu kira-kira, punya singgasana, punya kerajaan di sana. Ditambah lagi para public figure, para artis-artis lagi-lagi mengatakan kita serahkan pada yang di atas. Ditambah lagi ada beberapa ayat Quran, ayat hadis, juga ada kata turun. Ditambah lagi ada kata peristiwa Mi'raj, Nabi Muhammad naik ke arsy menjumpai Allah. Bagi kami yang awam, Buya ya, jadi kami masih bertanya-tanya kata turun itu apa sih makna sebenarnya gitu. Kemudian ada lagi nuzulul Quran, turunnya Quran. Jadi seolah-olah semuanya turun dari atas, turun dari Allah yang ada di atas. Begitu kira-kira. Sedangkan ada golongan lain yang mengatakan sudah tadi ya. Jadi pertanyaannya Buya Alafu, apa sebetulnya makna turun tersebut Buya? Jadi tengah masyarakat di mana-mana ini masih bertanya-tanya apakah memang Allah itu ada di atas. Syukran kasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Anda di saat membahas masalah ini dengan akal sadar, maka begitu mudahnya. Yang jadi masalah tidak dengan akal sadar. Qaidah jelas, akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah mengatakan Allah tidak memerlukan tempat. Sebab semua tempat adalah ciptaan Allah. Allah yang menciptakan. Kalau Allah dikatakan perlu kepada tempat, berarti tempat ada bersama Allah, bukan diciptakan oleh Allah. Sementara Allah yang menciptakan tempat. Allah tidak perlu tempat. Allah yang menciptakan tempat. Dan kita tidak bisa mengetahui zat Allah secara sesungguhnya, tapi kita mengetahui Allah melalui sifat-sifatnya. Kalau orang paham makna ini, selesai. Anda tidak mengetahui zat Allah, hakikat zat Allah. Karena kita tidak mungkin tahu hakikat zat Allah. Karena apa? Allah maha segalanya. Maka kita mengetahui Allah dengan mengenali sifat-sifatnya. Allah tidak bisa dilihat oleh mata saat ini. Allah tidak bisa dibayangkan seperti apapun karena kita belum pernah melihatnya. Maka yang harus kita pahami, Anda tidak tahu hakikatnya zat Allah. Nah, kalau sudah Anda tidak tahu, sudah paham bahasanya Anda tidak tahu hakikatnya zat Allah. Jadi kalau Anda tidak tahu zat Allah, maka segala kalimat yang disebutkan kepada zat Allah jangan difahami sesuai dengan makna yang Anda fahami untuk selain Allah. Coba Anda pernah bicara anak ini pinter, belajar dari bapaknya, ya betul kan? Ilmunya bapaknya, ilmunya nurun dari bapaknya kepada anak-anaknya. Apa makna nurun di sini? Nanti lihat ilmunya gentayangan turun itu. Anda tidak bisa menjadi ilmu. Ayo pakai apa? Wah, orang itu Masya Allah dulu jadi Pak Bupati, sekarang diturunkan, langsung kelihatan oh di bawah gitu. Tapi kalau Anda melihat saya turun dari kursi karena Anda tahu zat saya. Tapi kalau jabatan itu adalah apa? Martabat. Martabat nggak bisa dilihat dengan mata, maksudnya turun sudah nggak menjabat lagi. Ilmu nggak bisa dilihat oleh mata, maka Anda tidak menjawab turunnya kayak apa. Terus Anda tahu zat Allah, Anda mengatakan Allah naik turun begini, dari mana Anda ini? Coba pakai akal dong. Anda kan tidak tahu zat Allah, kenapa Anda sifati Allah turun dari langit ini? Loh, Anda tidak tahu zat Allah. Seperti itu. Kalau tidak tahu ya segala yang disebut kepada Allah sederhana.
Makanya ulama kita mengatakan serahkan kepada Allah, jangan kamu sok tahu tentang artinya. Kita serahkan kepada Allah. Contoh, ini tangan saya, ya kan? Anda ngerti tentang tangan saya ini. Tangan itu maksud pemikiran pemahaman Anda adalah sesuatu yang sifatnya seperti tambahan dari badan saya, makanya tangan, kan begitu ya. Sehingga kalau Anda melihat pintu ada pegangannya, tangannya pintu. Ini gelas punya tangan nggak? Hah? Nggak ada ya? Biasanya ada pegangannya, ada teko, ada tangannya. Anda bisa menyifati teko bertangan, ya kan? Pintu ada tangannya. Maka jadi saat dinisbatikan kepada Allah, makna tangan itu seperti apa? Anda tidak tahu zat Allah, bagaimana menyifati Allah dengan tangan seperti Anda fahami? Kalau Anda menyebut zat Allah yang Anda tidak tahu zat Allah, kemudian Anda sifati dengan tangan seperti Anda ketahui, berarti Anda menyamakan Allah dengan makhluk. Maka kita katakan, bagaimana jika dinisbatkan tangan kepada Allah, maka kita serahkan kepada Allah. Sebab kalau sesuai dengan makna yang saya pahami, nggak nyambung dong. Lalu bagaimana para ulama? Pendapat yang kedua adalah mengatakan ditakwili, tangan adalah bisa kekuasaan, sebab tangan memang kekuasaan, atau di bawah kekuasaannya. Misalnya apa? Oh, ini semuanya satu kampung di bawah tangan saya, bisa seperti itu. Ada namanya majas. Mereka yang majas dalam mengingkari majas Al-Quran terlalu panjang lebar. Jadi Anda itu berpikir sederhana lebih mudah. Allah adalah zat yang maha segalanya. Saya tidak tahu hakikat zat Allah, maka segala sesuatu yang biasa dipakai untuk hamba Allah, jika dinisbatkan kepada Allah, saya serahkan kepada Allah. Sifat-sifat yang sifatnya tangan kan berbentuk nuzul, turun, adalah bisa dijadikan sifatnya sesuatu yang sifatnya materi, bisa digunakan sifat sesuatu yang sifatnya bukan materi. Kalau materi kan turun, coba ilmu turun gimana? Allah apakah Anda sebut dengan materi? Kan begitu. Allah materi itu bukan. Ini adalah sederhana, debat dialognya itu sederhana. Makanya mengatakan Allah memaksa Allah di atas langit sederhana. Kalau seandainya yang tidak sesuai kita bisa diskusi. Di kalangan orang awam cukup sederhanakan bahasanya. Waktu disebut tangan Allah turun adalah rahmatnya yang Allah turunkan. Sebab Allah sangatlah. Kalau Allah mengatakan di atas langit, kemudian perlu turun, ini bentuk su'ul adab, kekurangan ajaran kepada Allah. Dia kalau ketemu ayat bingung nanti. Sesaat Allah di atas langit, sementara dikatakan Allah lebih dekat daripada ulat lehermu. Loh, berarti di sana di sini kan beda dong. Ini adalah sesuatu yang membahayakan orang awam. Allah tidak menurunkan langit, Allah yang menciptakan langit. Jangan dikatakan Allah di atas langit, tapi Allah menciptakan langit. So Allah di atas langit, ya Allah. Atau fisama di dalam langit, sementara ayat lain matwiyatun, langit itu di dalam genggaman Allah. Ayo bagaimana? Setelah Allah di atas langit, langit dalam genggaman Allah, bungung dia. Karena memang tidak begitu cara memahami. Maka ulama menjelaskan, kalau kita menemukan satu ayat yang di dalamnya menyebut seperti itu, jawarih, anggota tubuh yang ada pada manusia, makhluk, kok dinisbatkan kepada Allah? Karena engkau tidak tahu zat Allah, maka serahkan itu maknanya kepada Allah. Menyerahkan maknanya, bukan caranya, maknanya. Wallahu alam maknanya, Allah lebih tahu tentang hal ini. Baru setelah itu pendapat yang kedua adalah takwil, adalah kita cari dari lafaz tersebut ada berapa makna yang ada, lalu di antara makna-makna yang ada kita ambil yang paling cocok dengan keagungan Allah. Yad sendiri maknanya banyak. Yad itu adalah kekuatan, yad adalah tangan ini, yad adalah macam yad ada. Kita ambil yang paling cocok. Siapa yang mengatakan yad tangannya artinya hanya tangan saja? Nah, yad artinya banyak, hanya dinisbatkan pada badan ini, makanya tadi tangan ini. Maka kalau yadullah berarti tangan Allah, ya bukan dong. Seperti itu. Jadi sederhana. Makanya insya Allah mulai beberapa minggu yang lalu kita ingin lebih konsentrasi memberikan lebih senang kepada pelatihan pemahaman tentang akidah ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati. Sebab di sana ternyata betul pertanyaan-pertanyaan itu bikin aina Allah di langit dan sebagainya. Apalagi setelah, mohon maaf, setelah mendengar film yang ada hubungan dengan agama lain, ada dewa-dewi yang ada di kahyangan segala macam, tanpa merendahkan agama lain. Cuman di saat kita terpengaruh dengan itu, dibawa kepada Islam, nggak beda. Kalau Anda bicara agama Hindu sana. Kita tidak merendahkan agama Hindu, tidak meremehkan, tidak mengejek, tidak. Agama Hindu punya keyakinan tentang dewa dewi, tentang Tuhan. Tapi Islam juga punya, Nasrani punya sendiri cara pemahamannya.
kita bicara dalam ranah Islam, wilayah Islam, seperti itu. Allah yang menciptakan semesta, Allah yang menciptakan arsy, Allah yang menciptakan langit. Allah tidak perlu langit tidak perlu kepada arsy. Dan jangan katakan Allah bertempat, Allah tidak memerlukan tempat, tapi Allah yang menciptakan tempat. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.